Halo, jumpa lagi dengan tim Cowboy Kolam dari Lab School Keranggan Cibubur. Nah, ini ikan-ikan kita yang kolamnya cukup banyak ya, ada kurang lebih sekitar 6 kolam kotak ya, kolam beton seperti ini. Kemudian juga kolam-kolam bulatnya seperti ini. Ya, cukup banyak, ikan-ikannya juga cukup banyak, cukup besar. Sudah cukup, kapasitasnya juga cukup banyak. Nah, setelah lebaran ini ada terjadi kenaikan pakan ya, harga makanan ikan naik semua ya, karena mungkin gejolak ekonomi ya, masa covid segala macam ya, membuat pakanan jadi naik. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas makanan? Ya, ini adalah tipe makanan yang biasa dipakai oleh tim Cowboy Kolam, yaitu EcoFit 3 ya. Ini ininya, peletnya. Untuk ukuran sendiri bisa min 3 ataupun min 2, biasanya itu yang kita pakai. Dan untuk proteinnya sendiri ini kurang lebih sekitar antara 14 sampai 16% ya proteinnya. Jadi memang ini yang paling murah makanan ikannya dibandingkan dengan jenisnya dia lagi seperti kayak 781. Memang proteinnya tinggi tapi harganya cukup lumayan ya teman-teman. Harganya bisa sampai 350 sampai harga 370-an. Sedangkan ini berkisar di angka 200. Ya, kita biasanya pakai ini. Nah, tapi tentu untuk meningkatkan kualitas proteinnya, apa yang harus kita lakukan? Biasanya tim Cowboy Kolam melakukan sedikit menambahkan protein dari luar ya. Pada saat pembibisan makanan ya, pada saat pembibisan pelet ini kita biasa tambahkan apa? Ini bahan-bahannya ya, bahan-bahannya cukup mudah dan cukup murah ya. Cukup dengan menggunakan telur ayam seperti ini. Tambahkan Yakult ya, kita tahu Yakult itu adalah susu yang difermentasi, tentunya proteinnya juga tinggi ya. Nah, itu yang kita tambahkan dalam pembibisan makanan. Oke, bagaimana cara kita melakukan peningkatan kualitas makanan untuk ikan-ikan tim Cowboy Kolam? Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan masukan juga buat teman-teman ya, mudah-mudahan seperti itu, agar kita juga bisa menyiasati daripada makanan itu sendiri. Oke, kita masukkan telurnya ke dalam wadahnya ini ya, kita pecahkan dan cukup 2 aja. Mau lebih juga bagus ya teman-teman, mau lebih tinggi lagi juga bagus, tapi biasanya kita pakai cukup 2 aja ya, seperti itu. Nah, ini ya 2 telurnya, kemudian tambahkan juga dengan Yakultnya seperti ini. Nah, tambahkan Yakult, tuang aja Yakultnya ke dalamnya seperti itu. Nah, ini proteinnya juga sudah cukup meningkat ya. Kita tahu protein telur bagus, kemudian protein dari Yakult juga bagus ya. Tingkatkan ya, dimasukkan, diaduk-aduk sampai rata, sampai berbusa, sampai benar-benar menyatu antara protein-proteinnya ya, seperti itu, antara susu dengan Yakultnya itu. Dan kita tahu juga bahwa Yakult itu ada bakterinya, probiotiknya, yaitu Lactobacillus, yang cukup bagus buat pencernaan ikan. Itu yang kita akan coba berikan. Setelah itu kita tambahkan apa? Kita tambahkan sedikit molase ya. Tambahkan sedikit molase di sini. Kita masukkan dulu ke sini. Ya, jadi bahan-bahannya cukup murah ya teman-teman. Untuk menyiasati ya cukup sudah ya, cukup segitu aja. Nggak usah terlalu banyak, kita aduk-aduk gitu ya. Kembali kita aduk-aduk sampai rata, sampai bagus seperti itu. Nah, kita harus menyiapkan jerigen juga ya teman-teman ya. Jerigen seperti ini yang isinya kapasitasnya berapa ini ya, 5 kilo apa 5 liter ya, yang antaranya segitu ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah isi air sampai segini, ini kelihatan goyang-goyang ya airnya. Nah, nanti kita tambahkan sampai di batas ini airnya. Nah, nanti larutan yang ini tadi yang sudah tercampur seperti ini, yang proteinnya sudah cukup tinggi, ini nanti kita pergunakan untuk pembibisan makanan daripada pelet itu sendiri. Ya, kita masukkan ke dalam sini seperti itu. Nah, sudah rata, kita masukkan ya. Ini kita buat modifikasi sedikit corongnya ya, supaya nggak tumpah-tumpah. Nah, ini dimasukkan, terus dikocakin
ya. Nah, ini sudah terlarut di sini. Nanti kita kocok-kocok lagi seperti itu biar lebih rata lagi. Kita aduk-aduk lagi. Ya, terus kita tambahkan airnya sampai di batas level sini. Nah, seperti itu. Nah, ini masukkan lagi, kocak-kocak lagi. Ya, terus masuk itu, dikocakin lagi sampai penuh ya, sampai levelnya penuh. Kita tambahkan seperti itu. Diaduk-aduk terus ya, supaya merata, supaya terlarut, tercampur. Nah, nantinya juga dia akan terfermentasi ya, akan menjadi probiotik juga yang bagus buat ikan seperti itu. Nah, kemudian ya kita isi terus sampai penuh, sampai batas ini. Sudah itu ya, itu. Nah, nanti ini kita pakai untuk pembibisan makanan seperti ini. Jadi sebelum memberikan makan, kita siramkan larutan tadi ke dalam makanan ini dan kita biarkan kurang lebih sekitar setengah jam ya teman-teman ya, biar dia nyerap, biar dia masuk dulu ke dalam makanan tadi sehingga proteinnya akan bertambah. Dan tentu diaduk rata seperti itu ya, diaduk rata supaya semua mendapat penambahan daripada proteinnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, setelah ini kita kocok-kocok larutan ini, kemudian simpennya ya teman-teman, simpennya kalau bisa di kulkas ya, agar tidak menimbulkan bau, karena ini bukan proteinnya, protein dari telur. Takutnya kalau kita biarkan di luar dia akan bau. Kita cukup simpan saja di kulkas ya, nggak usah terlalu dingin gitu ya. Nah, itu cukup membuat larutan ini tetap segar dipakai kepada ikan-ikan. Ya, itulah cara kita untuk meningkatkan kualitas protein daripada makanan kita sebagai menyiasati makanan yang harganya sudah melonjak tinggi seperti teman-teman ketahui. Itu saja dari kami, tim Koboi Kolam melaporkan dari Lab School Keranggan Cibubur. Sampai jumpa lagi.